Walau operasi Barbarossa gagal merebut kota Moskow, posisi pasukan Jerman telah begitu kuat di mana-mana. Sekalipun musim dingin begitu menyiksa, mereka masih mampu bertahan. Serangan dari Marskal Zhukov dan Ivan Konev yang dimulai pada bulan Desember memang mampu merebut sejumlah daerah. Tetapi karena minimnya persenjataan dan taktik Soviet yang masih primitif, yang hanya mengandalkan gelombang manusia, Jerman relatif mudah mematahkannya. Pertempuran di sektor Rzhev berjalan berlarut-larut selama Januari 1942 hingga akhir Maret 1943. Baku hantam di sana seolah menjadi ladang pembantaian, saking alotnya perjuangan kedua belah pihak. Pertempuran ini sekaligus melambungkan nama Marskal Walter Model sebagai jenderal Jerman yang paling mahir dalam seni bertahan selama Perang Dunia Kedua. Simak selengkapnya di video ini. Seperti diketahui, pasukan Jerman begitu dikdaya saat serbuan musim panas 1941. Soviet terdesak di mana-mana. Namun Soviet juga benar-benar diuntungkan oleh musim dingin yang ganas, keletihan Jerman saking luasnya medan Rusia, sumber daya manusia yang melimpah ruah, dan terutama kesalahan strategi dari Hitler sendiri. Musim dingin yang menyiksa membuat Jerman terpaksa menjadi pihak yang bertahan, sementara tentara merah gantian melakukan pukulan balasan. Jerman masih bercokol kuat di daerah antara Rzhev dan Vyazma yang berjarak 190-an kilometer dari Moskow. Daerah tersebut menjadi semacam tonjolan yang tak begitu nyaman dilihat oleh Stalin. Ia mendesak Zhukov untuk segera bertindak untuk mengenyahkan pasukan Jerman dari sana. Walau serdadu Jerman melemah dan amat tersiksa hingga banyak yang tewas karena frostbite, mereka tetaplah prajurit Jerman yang terampil dan punya moral tempur yang stabil. Mereka akan mati-matian mempertahankan area strategis tersebut, walau dengan kemampuan tempur yang seadanya. Pimpinan tentara grup tengah kini diambil oleh Marskal Hans-Günther von Kluge setelah Fedor von Bock dipecat oleh Hitler. Di sana ia dibantu oleh tentara ke-9 pimpinan Jenderal Otto Moritz Walter Model. Total serdadu Jerman di area tersebut berjumlah kira-kira 1,1 juta orang. Pertempuran Rzhev ini berlangsung beberapa kali dan sempat berhenti selama musim semi 1942 serta musim dingin 1943. Pasukan dari front Kalinin pimpinan Ivan Konev menyerang dari utara, sedangkan pasukan Zhukov yang merupakan komandan front barat menyerang Rzhev dari timur. Di awal tahun 1942 tersebut, kapasitas produksi militer Soviet belum berjalan optimal dan belum sanggup untuk mengganti kerugian besar saat awal Jerman menginvasi. Bantuan militer hasil kesepakatan Lend-Lease dengan Amerika juga belumlah signifikan, sehingga saat itu perlengkapan militer Soviet belum siap untuk menggelar sebuah operasi besar. Tetapi Stalin tetap ngotot dan memerintahkan serangan ke Rzhev dengan tujuan membebaskan Moskow dari ancaman, sekaligus menghancurkan tentara grup tengah. Ada satu momen ketika Hitler menentang keras rencana Model untuk mengirim sebuah korps panzer untuk menguatkan Rzhev. Sang jenderal mengajukan pertanyaan yang tidak akan berani diajukan oleh jenderal lainnya. Ia berkata, "Siapa yang memimpin pasukan ke-9 Führerku, Anda ataukah saya?" Model akhirnya memenangkan argumen dengan Hitler dan lantas mengirimkan panzernya ke kota Rzhev. Pasukan Jerman yang bertahan bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah veteran perang di Eropa Barat dan juga di Polandia. Tak seperti di Leningrad atau Stalingrad, di mana terdapat celah-celah yang diisi oleh pasukan sekutu Jerman, macam Hungaria atau Rumania yang lemah, sehingga bisa dieksploitasi oleh Soviet. Namun di medan pertempuran Rzhev ini, semua area diisi oleh pasukan terbaik Jerman. Wajar bila Soviet frustrasi dan gagal berulang kali.
Jerman baru benar-benar dipukul mundur pada April 1943 setelah hampir 14 bulan bertahan dan menjadikan Rzhev ladang pembantaian bagi serdadu Rusia. Kedua pihak sama-sama menderita kerugian yang sangat banyak, dan karena taktik gelombang manusia membuat korban di pihak Soviet lagi-lagi lebih banyak. Tetapi Jerman juga kehilangan begitu banyak tentara berpengalaman serta pasukan SS-nya. Salah satunya ialah divisi elit Angkatan Darat Jerman, yaitu Grossdeutschland, yang mesti kehilangan 10.000 dari 18.000 tentaranya selama pertempuran di sana. Begitupun pasukan Waffen-SS seperti Das Reich yang juga menderita kerugian besar. Komandan Resimen der Führer dari divisi tersebut, yaitu Kolonel Otto Kumm, pernah berkomentar, "Setiap serangan musuh dipatahkan dengan banyak korban, seringkali dalam pertempuran jarak dekat dengan granat dan juga pistol. Mayat musuh menumpuk di depan posisi kompi." Pasukan yang baru didatangkan untuk menggantikan mereka yang gugur rata-rata masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan keterampilannya pun tak sebaik para veteran. Meski akhirnya Jerman terusir dari sana, Soviet gagal menghancurkan tentara grup tengah yang mundur teratur guna menghindari pengepungan. Tak ada data pasti mengenai korban tewas dari pihak Soviet. Diperkirakan angkanya antara 300.000 hingga ada yang memperkirakan 1,5 juta jiwa. Korban dari Jerman juga tentunya lebih sedikit. Kegagalan yang terjadi berulang kali disertai banyaknya pasukan yang mati sia-sia merupakan kesalahan dan tanggung jawab Stalin sendiri. Ini dikarenakan ketidaksabaran dan ketergesa-gesaan sang diktator. Padahal saat itu, kekuatan militernya belum pulih benar dari kerugian besar saat awal operasi Barbarossa. Upaya Soviet untuk mengusir Jerman tetap saja mesti berdarah-darah, sekalipun kekuatan Jerman telah memudar. Walau pengorbanan tentara merah begitu besar, sayangnya pemerintah Soviet terkesan menutup-nutupinya. Pertempuran tersebut dianggap memalukan. Berbeda dengan peristiwa pengepungan Benteng Brest saat awal operasi Barbarossa yang begitu digelorakan oleh rezim, atau aksi Ivan Panfilov beserta anak buahnya yang berhasil menahan laju Jerman di Duboskova, meskipun harus dibumbui oleh sejumlah kebohongan. Kedua pertempuran kecil tadi ditulis dalam buku sejarah Soviet, sementara pertempuran besar di Rzhev tak pernah sekalipun disinggung. Di sisi lain, perjuangan model yang begitu gigih mempertahankan Rzhev pada akhirnya diapresiasi oleh Hitler. Ia menjadi salah satu jenderal kepercayaannya. Ia menyukai model karena selain kemampuannya yang telah teruji, ia juga tak terlalu merecoki Hitler soal politik. Model hanya murni berkutat soal militer. Sejak pertempuran tadi, model bertransformasi dari jenderal yang agresif menjadi jenderal yang paling ahli dalam seni bertahan. Ini ditunjukkan pula dalam operasi Market Garden di Belanda. Sedangkan kota kecil Rzhev pun nyaris hancur seluruhnya. Dari 5.400-an rumah, hanya 297 saja yang tersisa. Begitupun penduduknya yang semula 56.000 orang, setelah Soviet berhasil menguasainya, hanya tersisa 300-an orang saja. Begitulah kisah singkat dari Battle of Rzhev atau yang dikenal juga sebagai Russian Meat Grinder ini.